Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Maulana. NIM saya 530 2019 0042. Saya dari mahasiswa IAIN Salatiga dan saya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Saya akan membahas tema Pancasila adalah pengamalan sila-sila Pancasila dalam masa pandemi COVID-19. Masalah-masalah yang terjadi di seluruh dunia, bahkan Eropa pun terkena. Maka oleh karena itu masalah-masalah yang baru, masalah yang begitu baru. Virus ini adalah virus yang baru. Dari datangnya Cina terkena banyak penyakit yaitu virus corona. Virus corona ini adalah virus baru. Dokter-dokter semuanya dari mulai dokter Eropa dan semuanya sudah meneliti bahwa virus corona ini adalah virus yang baru. Maka oleh karena itu semoga kita dijauhkan dari yang namanya virus corona ini. Oke, kita masuk ke dalam temanya. Tema yang kita bahas adalah pengamalan sila-sila 5 Pancasila dalam masa pandemi COVID-19. Ada sila kelima ini. Yang pertama yang kita bahas adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa adalah nilai sila pertama yang nilai religius kehidupan manusia. Dan kehidupan manusia itu seperti apa? Contohnya seperti ketika kita punya masalah atau timbul sebuah COVID-19 atau datang masalah seperti ini, maka yang kita lakukan adalah berserah diri kepada Allah, menjauhi larangannya. Yang pertama adalah berserah diri kepada Allah, maksudnya adalah harus banyak beristighfar, banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat, para tabi'in, malaikat-malaikatnya. Dan semoga kita dijauhkan dari yang namanya virus corona ini. Yang ketuhanan yang Maha Esa ini juga kita sering ada di kehidupan kita. Kehidupan sehari-hari di Pancasila yang kita lakukan setiap hari. Maka pertama yang ketuhanan yang Maha Esa itu adalah harus banyak-banyak beristighfar lah. Harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beristighfar itu akan diampuni dosanya, akan dijauhi semua mara bahayanya. Kata NU Muhammadiyah bahwa ada yang namanya virus corona ini, COVID-19 ini, maka yang lakukan oleh kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dari sila pertama adalah memperbanyak wudu dan mencuci. Yang kedua adalah mencuci tangan. Yang ketiga adalah ketika Anda pergi kemanapun Anda harus pakai masker, karena masker itu adalah diwajibkan oleh pemerintah. Dan diwajibkan oleh pemerintah kita supaya apa? Supaya kita terhindar yang namanya virus corona COVID-19 yang baru ini. Maka oleh karena itu dihimbau kepada seluruh masyarakat rakyat Indonesia atau sebagai warga Indonesia yang baik, maka lakukan ketika pemerintah memberikan arahan seperti itu, maka lakukan dengan baik. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah sila kedua memiliki apa? Memiliki arti bahwa setiap orang itu harus mempersatukan rakyat Indonesia dengan baik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya kita itu bersatu kembali yang namanya adalah virus corona. Banyak sekali dokter-dokter tim medis sudah mengetahui bagaimana
orang-orang yang sakit di negara Indonesia kita ini, tim medis sudah capek-capek, sudah tidak pulang ke rumah karena takutnya membawa virus corona. Maka oleh karena itu yang kita lakukan adalah untuk selalu diwajibkan oleh pemerintah supaya apa? Supaya kita itu terhindar dari yang namanya virus corona ini. Oleh karena itu dari sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab ini bahwa memiliki arti setiap orang itu harus memperlakukan satu sama lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk contohnya adalah untuk menjaga keluarga-keluarga kita, terutama kita sebagai perantau jauh dari orang tua harus menjaga, harus terhindar, harus jauh dari namanya teman-teman kita. Maka oleh karena itu kita harus diwajibkan untuk pemerintah itu harus diwajibkan kepada warga Indonesia supaya harus selalu memakai masker ketika berpergian jauh dan lain-lainnya. Oleh karena itu yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini sila ketiga. Sila ketiga ini maksudnya apa? Sila ketiga ini memiliki bahwa sebagai warga Indonesia yang baik harus bersatu kembali. Bersatu kembali itu dalam arti bersatu kembali ketika melawan yang namanya virus corona ini. Jangan berpecah belah. Kalau berpecah belah itu sangat berbahaya. Maka oleh karena itu harus kita lakukan dengan baik. Harus bersatu kembali dengan tetangga-tetangga kita. Tetangga kita tidak pernah muncul keluar, maka harus merangkul kembali, atau dalam arti merangkul kembali ketika ada kejadian seperti ini. Oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia yang baik maka harus merangkul, maka harus bersatu kembali sebagai warga Indonesia yang baik. Maka oleh karena itu kepada himbauan semuanya bahwa pemerintah itu sudah memberikan yang terbaik kepada warga Indonesia supaya bersatu kembali. Dan juga presiden kita yang saat ini sudah memberikan informasi di media sosial, media Facebook dan lain-lainnya. Maka oleh karena itu presiden kita Profesor Insinyur Joko Widodo memberikan sebuah kata-kata bahwa yang namanya virus ini harus kita bersatu kembali, harus kita merangkul kembali, harus kita bersilaturahmi kembali. Karena sebagai warga Indonesia adalah harus bersilaturahmi kembali, harus menjaga menjaga persatuan Indonesia di negara kita ini. Yang keempat adalah yang kita bahas adalah yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sila yang keempat ini kebijakan dalam pemusyawaratan perwakilan ini, sila keempat ini adalah memiliki kepatuhan rakyat kepada pemimpin seperti pemimpin DPRT, RW, camat, gubernur, terus lagi wali kota, dan terus lagi sampai ke presiden, terakhir sampai ke presiden. Maka itu pemimpin itu harus melayani rakyat, harus memberikan sembako atau penghasilan kepada rakyatnya. Contoh banyak yang tidak bekerja. Kenapa? Karena takut yang namanya terkena virus corona. Oleh karena itu pemimpin Indonesia, pemimpin seluruh rakyat Indonesia dari Pancasila ini, maka yang kita pemimpin itu yang dia lakukan adalah untuk memberikan sebuah sembako atau minuman dan lain-lainnya. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia itu segera merangkul kembali atau menjaga kita agar sebagai warga Indonesia itu harus selalu mentaati
dan oleh pemerintah. Pemerintah juga di dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini, pemerintah menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, pertama harus social distancing atau lockdown, diam di rumah aja. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita pergi kejauhan, tidak ada tidak ada keperluan, maka janganlah keluar, maka diamlah di rumah. Itu adalah sila keempat, bahwa sila keempat ini adalah untuk menjaga agar pemimpin-pemimpin Indonesia itu harus melayani rakyat, harus memberikan sedikit atau penghasilannya kepada rakyat Indonesia yang tidak ada pekerjaan sama sekali. Oleh karena itu di sini pemerintah juga menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia yang ada di tanah air tercinta ini, maka yang pertama itu adalah harus di scanning social distancing, kedua adalah lockdown di rumah aja. Kalau ada keperluan boleh keluar, tapi harus pakai masker. Kalau tidak ada keperluan tidak boleh. Kalau tidak ada keperluan, diam aja di rumah gitu, lockdown gitulah ya. Yang kelima adalah yang kita bahas adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia ini? Adalah bahwa sila kelima yang terakhir ini adalah memiliki Pancasila negeri harus berperilaku yang adil kepada masyarakat, adil kepada rakyatnya. Pemimpin sebagai pemimpin itu harus adil kepada rakyatnya. Supaya apa? Supaya rakyatnya juga adil kepada pemimpinnya itu sendiri. Kalau misalkan rakyatnya pemimpinnya tidak adil kepada rakyatnya ingin ingin itu atau ingin tidak diberi makan atau apapun. Kalau pemimpinnya seperti itu namanya pemimpin yang zalim kalau menurut Al-Quran, di sebuah hadis atau di sebuah Al-Quran dan hadis-hadis sahih gitu ya. Oleh karena itu sila yang kelima ini yang kita lakukan adalah harus memiliki Pancasila negeri Indonesia ini harus punya keadilan ya, keadilan rakyat sosial bagi rakyatnya. Itu maksudnya apa? Ialah harus memiliki status sosial yang lebih tinggi gitu. Yang lebih tinggi bisa menolong orang lain, bisa menolong sesama tetangganya. Misalkan ada contoh RT misalkan ngasih sembako kepada warganya, itu kan sangat bagus. Itu adalah namanya pemimpin yang baik. Itu namanya adalah saling menolong, karena orang yang menolong itu adalah orang yang luar biasa, orang yang penuh kebahagiaan sebagai pemimpin begitu. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang saya bicarakan di tugas saya sebagai mahasiswa IAIN Salatiga, mohon maaf jika perkataan saya tidak baik atau kurang luas gitu ya, karena saya masih tahap belajar gitu ya. Mohon maaf kepada semuanya. Saya atas nama Dendi Maulana, mahasiswa IAIN Salatiga, saya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.